Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kemudian kita semua bangkit berdiri. Boleh yang ada di bangku belakang, boleh maju sedikit di depan. Terima kasih. Semua rindu berjumpa dengan Tuhan sore ini. Yang rindu boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada di rumah-Mu sore ini, jadi semuanya kami kebaikan Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau sore ini Tuhan. Mari bawa kami mendekat kepada-Mu. Bawa hati kami melekat kepada-Mu Tuhan. Karena kerinduan kami hanya dekat kepada-Mu, menikmati kebaikan, menikmati kasih setia, menikmati segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari hadirkan di tempat ini, lawan setiap kami, layakkan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan layakkan setiap kami untuk berjumpa dengan Kau secara pribadi Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami berubah, hidup kami tidak akan sama lagi. Nyatakan sesuatu yang baru di tempat ini. Kami membuka hati kami buat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kamu menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan dekat padaku, dekat padamu itu rinduku.
bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadimu.
kehadiran berkata kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berbicara kepada setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengalami perlawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami diubahkan, dipulihkan, kami boleh mengalami sukacita, kami boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang berdaulat di tengah kami. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Mungkin multimedia bisa dibantu. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Injil Yohanes ditulis oleh seorang murid Yesus yang bernama Yohanes. Yohanes adalah murid yang paling disayang sama Tuhan Yesus, dan dia juga yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Namanya Yohanes. Kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes 15 ayat 5. 2-3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku pokok anggur. Kita semua adalah ranting, ya, katakan amin. Ranting itu harus tinggal bersama dengan pokok anggur. Supaya apa? Berbuah. Jadi kalau ranting tidak melekat sama pokok anggur, bisa berbuah? Tidak. Kenapa Tuhan ingin kita berbuah? Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa atas bumi, taklukkan bumi. Di dalam bahasa yang lain, terjemahan lain, kata beranak cucu bertambah banyak itu berbuah, Bapak Ibu. Be fruitful, berbuah-buah. Jadi Tuhan ingin kita sebagai manusia itu berbuah, bukan hanya sekedar punya anak, punya cucu begitu ya, tapi berbuah artinya produktif. Katakan sama saya, produktif. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, terutama di bagian penjualan, pasti ada target, benar nggak? Ya, yang penjualan, ya, pemasaran. Kalau bekerja sebagai bagian pemasaran atau penjualan, pasti ada target. Kalau misalnya tidak capai target, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Misalnya setiap bulan harus menjual produk 100 unit. Kalau cuma sebulan 90 unit, ya masih oke lah, masih sedikit meleset dari target. Tapi kalau sebulan hanya 1 unit, sampai selama 1 tahun, setiap bulan hanya 1, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia apa? Dipecat. Kenapa bisa dipecat? Karena tidak capai target, tidak produktif. Bahkan bukan menjual, tapi rugi. Semua yang beli barang komplain, balikin barang retur. Waduh, itu tambah parah. Setiap kita dituntut untuk produktif. Sebagai manusia, Tuhan berkata, engkau harus berbuah. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu harus tinggal bersama dengan pokok anggur supaya kamu berbuah. Artinya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah. Saudara tahu buah apa? Buah pertobatan. Saudara yang sudah bertobat harus ada buahnya. Orang harus bisa lihat pertobatan kita. Sungguh tidak kita bertobat. Dulunya mungkin penjudi, sekarang jadi pendoa. Nah, itu berubah, ya, berbuah. Dulunya mungkin suka berkata-kata kotor, berkata-kata negatif, berubah menjadi hamba Tuhan, berkata-kata positif, memotivasi orang. Nah, itu jadi ada buahnya, kelihatan, wah berbeda ya. Tapi kalau misalnya sebelum bertobat dan sesudah bertobat, tidak pernah ada perubahan, sama terus.
itu artinya tidak berbuah, tidak berubah. Ya. Tuhan ingin kita berbuah. Bagaimana caranya manusia itu bisa berbuah? Kalau tadi kita melihat di kitab Kejadian tadi, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia berfirman, kamu harus bertambah banyak, penuhilah bumi. Nah, sebelum manusia keluar dari Taman Eden diusir, ada satu kejadian ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tuhan berkata, kamu harus tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Semua pohon di Taman Eden itu boleh kamu makan buahnya. Tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu makan, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Karena waktu kamu makan, yuk kita lihat ayat ya. Waktu kamu makan, kamu akan mati. Di Kejadian pasalnya yang pertama, Kejadian pasal kedua, ayat 16 dan 17, kita lihat. Tuhan berkata, kamu harus berbuah. Manusia harus berbuah. Bahkan Yesus berkata, kamu harus berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Nah, kita lihat Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bebas, boleh ambil sebanyak-banyaknya, bebas. Boleh dibungkus, boleh dibawa karung, semua bebas, semuanya boleh dimakan. Ya. Tetapi ayat 17 kita baca. Tapi ada satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah. Bapak Ibu Saudara sudah pernah baca kisah ini? Apa yang terjadi setelahnya? Dimakan tidak? Mereka mati tidak? Halo? Mereka mati? Tuhan bohong dong. Saudara pernah merenungkan hal ini? Tuhan berkata, kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Dimakan tidak buahnya? Mereka mati. Mereka mati, ya pada akhirnya mati. Tapi begitu kamu makan, mereka makan, mati tidak? Karena kita berkata, sebab pada hari saat itu juga waktu engkau makan, engkau akan mati. Benar tidak? Begitu dia gigit, langsung mati. Itu seperti Ananias dan Safira. Waktu gigit, langsung mati. Tidak. Kenapa? Kata mati di sini itu berbeda dengan pengertian kita. Mati bagi kita, mati secara fisik. Tapi bagi Tuhan, mati itu apa? Hubungannya dengan Tuhan terputus. Begitu manusia itu makan, maka terbukalah matanya. Dia jadi takut. Dia lihat dirinya apa? Telanjang. Padahal sebelumnya dia telanjang tidak? Sebelumnya telanjang. Begitu dia makan, dia tetap telanjang. Tapi kenapa tiba-tiba berubah? Karena kemuliaan Tuhan itu hilang. Siapa yang percaya di sini ada hadirat Tuhan? Boleh katakan? Ya. Tadi waktu kita menyembah Tuhan, saya merasa ada hadirat Tuhan. Waktu mereka makan buah, sebelumnya telanjang dan sesudahnya juga telanjang. Tapi apa yang beda? Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan hilang, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Itu artinya mati. Oh iya ya. Jadi begitu manusia jatuh dalam dosa, yang mati adalah hubungan sama Tuhan. Katakan sama saya, hubungan sama Tuhan itu mati, terputus. Saudara, kalau hubungan terputus, apa yang terjadi? Saudara pernah nonton film-film drama begitu ya?
Ada yang mulai hari ini putus hubungan. Kamu bukan lagi anak saya, putus hubungan. Apa yang terjadi waktu orang tua berkata kepada anak, putus hubungan? Apa yang terjadi? Kartu kredit semua diambil semua, anaknya jadi melarat. Benar? Waktu Tuhan berkata, kamu mati, hubungan putus, apa yang terjadi? Ya itu, diambil semua. Kutuk, masalah, sakit penyakit, dosa, manusia jatuh di dalam dosa, mulai ada panas hati, iri hati, membunuh. Satu kali seorang ateis datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia bertanya, Pak, saya tidak percaya adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan izinkan peperangan terjadi? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan izinkan ada perampok, pembunuh, pemerkosa? Saya tidak percaya adanya Tuhan. Hamba Tuhan itu dengan bijaksana dia menjawab, anak muda, Tuhan itu bukannya tidak ada, tetapi di dalam hati mereka itu tidak ada Tuhan. Saudara paham? Bukan Tuhan tidak ada, tetapi di dalam hati manusia yang jahat itu tidak ada Tuhan. Ketiadaan Tuhan di dalam hati mereka. Tuhan itu ada, tapi mereka yang menolak Tuhan itu ada di dalam hati mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita berbuah. Ada sebuah perubahan terjadi waktu kita berbuah. Kita melihat konsep betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan. Kita lihat di kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah. Saya mau bertanya, kira-kira saat itu Tuhan berbicara kepada siapa? Berfirmanlah Allah, hendaklah apa? Tanah. Tuhan berbicara kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada tanah. Oke ya, paham ya? Hei tanah, muncul tunas, muncul tumbuhan. Oke, tumbuhan muncul, tunas muncul. Berikut ayat ke-20. Ayat 20. Bisa tolong ditampilkan? Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan apa? Makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Tuhan berbicara kepada siapa? Air. Muncul makhluk hidup di air, ikan. Udara, burung berterbangan. Ya. Jadi Tuhan bicara kepada air, kepada udara, kepada tanah. Waktu Tuhan bicara kepada tanah, yang muncul apa? Tanaman. Ya. Waktu Tuhan bicara kepada air, yang muncul apa? Ikan. Waktu Tuhan bicara kepada cakrawala, langit, udara, burung-burung. Saya mau tanya, tanaman bisa hidup tanpa tanah? Tidak. Tanah bisa hidup tanpa tanaman? Tanah akan tetap jadi tanah tanpa ada tanaman, benar? Ikan bisa hidup tanpa air? Air tetap ada tanpa ikan. Ya? Apakah air akan habis kalau nggak ada ikan? Artinya apa? Artinya mereka sangat tergantung. Tanaman sangat tergantung kepada tanah. Ikan sangat bergantung kepada air. Burung bergantung pada udara, langit, supaya dia bisa terbang. Oke. Lihat ayat 24. 26, sorry. Ayat 26. Kita lihat ayat 26, Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan bicara pada siapa? Waktu Dia menciptakan manusia, Dia berbicara kepada siapa? Baiklah siapa? Kita. Di dalam bahasa Ibrani, kita itu adalah Elohim, Tuhan Allah Tritunggal. Kita itu jamak, sama seperti Allah Tritunggal, itu jamak. Ya, 3 di dalam 1, Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata, baiklah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berbicara kepada siapa? Tritunggal. Katakan sama saya, Tritunggal. Saya mau tanya, Tuhan tanpa manusia tetap ada? Manusia tanpa Tuhan. Oke, saudara paham? Habitat tanaman di tanah, habitat ikan di air, habitat manusia di mana? Hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa waktu Tuhan berkata, waktu kamu makan buah ini, kamu akan mati? Karena hadirat Tuhan hilang, kemuliaan Tuhan hilang, diambil dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yesus berkata, kalau kamu jauh daripada pokok anggur, kalau kamu tidak melekat kepada pokok anggur, kamu tidak bisa berbuah. Artinya apa? Artinya kita harus melekat kepada Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus melekat di dalam hadirat-Nya. Waktu saya membaca Alkitab kemarin itu tentang rumah tangga Daud, ya, tentang istana Daud. Daud itu resah di hatinya. Saya sudah tinggal di istana mewah, kok kesian tabut Tuhan hanya tinggal di kemah, gitu. Dia punya kerinduan, ingin membangun rumah buat tabut Tuhan, bait suci. Yang sudah baca Alkitab kemarin, ya saya flashback sedikit. Lalu Nabi Nathan datang kepada Daud. Dan Nabi Nathan berkata, menyampaikan pesan Tuhan. Daud, kamu tidak akan membangun bait suci untuk Tuhan, rumah untuk Tuhan. Tetapi siapa yang akan membangun? Salomo, anak kandungmu yang akan bangun. Anak kandungmu sendiri. Lalu disampaikan oleh Nabi Nathan. Tuhan berkata, aku akan menjadi bapaknya Salomo, dan dia akan jadi anakku. Kalau anakmu melakukan kesalahan, akan aku hajar sama seperti manusia menghajar anaknya. Waktu saya baca ini, Tuhan sayang banget sama Daud. Anaknya sendiri, waktu engkau sudah mati nanti, jangan takut, aku akan bangkitkan keturunanmu, bahkan tidak akan putus tongkat kerajaan seperti Saul. Seluruh kerajaanmu, seluruh anak cucumu akan aku pelihara, bahkan tahta kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Sampai hari ini, saudara baca kitab Wahyu, Yesus duduk di atas tahta Daud. Yesus duduk di atas kursi Daud. Berarti kursi Daud, tahta Daud itu kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena Daud di dalam hidupnya, dia selalu merindukan hadirat Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu menginginkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita beribadah sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya kita bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Matius 4 ayat 4. Bagaimana caranya supaya hadirat Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita? Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus mengenal Dia. Firman Tuhan adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri.
Amin. Yesus berkata, akulah roti hidup. Dia adalah firman yang turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjelma menjadi manusia, Yesus. Berarti firman Tuhan yang kita baca, kita sedang baca Yesus. Saudara mau mengenal Yesus, saudara harus baca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, kita sedang masukkan Yesus dalam hidup kita. Waktu kita baca Alkitab, kita sedang masukkan Yesus dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, manusia itu tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup mengenal Dia, membaca firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah, kita bisa tinggal di dalam Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, waktu kita baca ayat ini, mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh, maksudnya apa sih? Kita lihat di ayat ke-16, ayat sebelumnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, artinya melakukan hubungan seks sama perempuan cabul, menjadi satu? Ini bicara mengenai persetubuhan. Waktu kamu melakukan hubungan seks, bersetubuh dengan perempuan, maka kamu menjadi satu tubuh dengan dia. Maka keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan bersetubuh menjadi satu daging. Lalu ayat 17, waktu kamu mengikatkan diri dengan Tuhan, ini bicara mengenai hubungan intim seperti laki-laki dan perempuan. Waktu kita melekat kepada Tuhan, ini bicara mengenai sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hubungan yang intim seperti laki-laki dan perempuan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Makanya Daud, ada satu mazmur Daud yang sangat terkenal. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu. Kenapa rusa haus sama air dijadikan lagu? Padahal ada binatang lain yang lagi kemarau pasti haus semua sama air. Kenapa harus rusa? Ya. Kalau lagi musim kemarau semua binatang bukannya haus, benar ya? Kenapa harus Daud pakai rusa? Ternyata waktu rusa lagi haus dan dia ingin minum, itu dia mengeluarkan suara yang sama waktu dia lagi musim kawin, Bapak Ibu. Makanya Daud gambarkan, saya rindu sungai seperti rusa rindu sungai, seperti saya rindu belahan jiwa saya, seperti saya rindu dengan Tuhan, seperti rusa lagi musim kawin, Bapak Ibu. Artinya Daud itu menganggap Tuhan itu seperti kekasihnya. Dia begitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari kita hidup di firman Tuhan. Dan yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Sekalipun mungkin kita tidak melihat Dia, tapi saya percaya Dia Allah yang setia. Amin. Jangan pernah kehilangan pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, sekalipun rasanya, aduh, masalah datang bertubi-tubi, sakit penyakit, tetap percaya Dia ada, Dia setia. Waktu Daud setia, maka yang akan menerima buah dari kesetiaan Daud siapa? Anak cucunya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita setia kepada Tuhan, waktu kita tinggal di dalam Dia,
berbuah bagi Tuhan. Yang akan menerima buahnya siapa? Yang akan menerima dampaknya siapa? Anak cucu kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat hasil dari kesetiaan kita, tapi percayalah, Tuhan akan memperhitungkan anak cucu kita, keturunan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau layani Tuhan, kita mau berdoa. Kita menyanyikan lagu seperti rusa. Kau segalanya
kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Biar kami terus memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Biar kami memiliki kerinduan untuk mencintai firman Tuhan. Biar kami memiliki kerinduan untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Sekalipun mungkin saat ini kami sedang ada di dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun saat ini kami mungkin sedang menghadapi badai di dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami menghadapi badai itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada sore malam hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kau yang menuntun, Kau yang membimbing. Bahkan kuasa mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai dari sore malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga yang kekal. Yang percaya dan sudah terima berkat dari Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati seluruh